Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengisahkan sebuah kisah legenda tentang Sungai Krueng Pesangan. Sungai Krueng Pesangan yang ada di Aceh. Bagaimana kisah legendanya? Silakan disimak berikut ini. Dikisahkan pada zaman dahulu kala, terdapat sebuah desa yang berada di sekitar sungai atau Krueng Pesangan. Di desa itu hidup seorang pemuda yang tampan, bijak, pandai, rajin, dan juga berbakti kepada orang tua. Ahmad Rang Manyang. Itulah nama pemuda yang mulai menginjak usia remaja ini. Remaja yang biasa disapa Ahmad ini menyibukkan diri dalam kesehariannya sebagai buruh tani di desa. Hanya menamatkan pendidikan dasar, yaitu di daerah desa seberang. Dia menggali ilmu-ilmu yang terpendam di lingkungannya, belajar pada alam dan bertanya kepada Tuhan. Tidak ada keputusasaan dalam menjalani hidup, meski terkadang harus makan nasi 2 kali sehari. Baginya, itulah rejeki yang sudah ditentukan setelah berusaha dan juga berdoa. Waktu yang terus berputar telah membawa Ahmad sebagai pemuda yang selalu disanjung di desanya. Pergaulan yang telah luas mengajari Ahmad untuk hidup lebih mandiri. Apalagi sekarang dia hanya tinggal di sebuah gubuk bambu dengan seorang ibu, yaitu ibunya yang telah renta. Penghasilan dari buruh tani mulai terasa kurang dan ini harus diatasi oleh Ahmad. Mak, bukan Ahmad tidak lagi bisa bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah. Tetapi alangkah baiknya jika Ahmad mencari kerja keluar desa, kata Ahmad pada suatu sore pada mamaknya sambil menikmati ubi rebus dengan duduk beralaskan tikar tua. Tapi kita masih bisa mencari rezeki di sini, nak, jawab mamanya. Betul, mak. Bukan pula aku bosan bekerja seperti ini di desa. Tetapi bukankah berusaha itu wajib? Bukankah bekerja itu juga ibadah, mak? Jadi, apa salahnya jika Ahmad pergi merantau? Ahmad berbicara datar sambil menyandarkan kepalanya ke lutut mamanya yang melukiskan dekatnya dua insan ini dalam kemanjaan antara ibu dan anak. Sambil membelai lembut rambut ikal di kepala Ahmad dan juga memandang dalam-dalam ke anaknya, Mak Minah berujar, "Haruskah Ananda merantau meninggalkan emakmu di sini sendiri, dalam kesepian dan dalam kepapaan anakku?" tanya mamanya. Ahmad tersentak dengan kata-kata yang keluar dari bibir perempuan yang sedang mengusap lengan legamnya itu. "Mak, bukan begitu maksud Ahmad, mak. Anak mana yang tega meninggalkan ibunya jika kepergiannya itu tidak mendesak dan untuk kepentingan emaknya juga, mak. Mak, Ahmad merantau untuk membahagiakan emak, untuk hidup seperti hidup orang lain, bahagia dunia akhirat, mak," ujar Ahmad. Seakan hendak bersimpuh dengan meneteskan air mata, ketulusan Ahmad berujar dengan terbata-bata, takut hati emaknya sedih. Setelah mengobrol cukup lama, akhirnya Maminah tidak bisa menahan lagi keinginan anak satu-satunya tersebut, anak penyangga hidupnya selama ini, tempat dia bercerita dan juga menyunggingkan senyumnya. Hari terus berlalu, hingga tibalah saatnya Ahmad berangkat dengan perlengkapan seadanya. Dia hendak merantau ke negeri seberang, dan perjalanan akan dilalui dengan kapal air dari Sungai Krueng Pesangan. Nak, rajinlah beribadah di sana, rajinlah berdoa dan tegarlah dalam berusaha. Hidup di negeri orang harus membawa bekal ilmu dan akhlak dari asalmu. Janganlah mereka mengubahmu, tapi tularkan kebaikan kepada mereka, ujar Mak Minah memberikan pesan kepada anaknya. Mak, akan amat ingat pesan mak sebagai pendamping dalam bekerja nanti. Ahmad hanya akan pergi beberapa tahun dan akan kembali untuk bersama emak.
jaga diri emak baik-baik ya," ujar Ahmad kepada emaknya. Mereka saling melemparkan kata-kata perpisahan hingga suara sirine kapal mulai terdengar. Memegang tangan Maminah, memeluk dan mencium kening penuh rona tua, dan juga akhirnya berlutut mencium kaki emaknya, Ahmad pamitan dan berangkat merantau. Maminah masih berdiri di dermaga menatap hilangnya kapal yang ditelan berlikunya sungai Krueng Pesangan. Air mata bercucuran karena inilah pertama mereka berpisah setelah hidup belasan tahun bersama-sama. Ketika hari beranjak senja, Maminah pun melangkahkan kaki-kaki gontainya menuju gubuk tuanya. Kapal terus berlayar menyusuri sungai Krueng Pesangan, sungai Krueng Pesangan yang jernih dengan lompatan ikan-ikan di dalamnya. Ahmad terpesona dengan keindahan panorama sungai Krueng Pesangan dan juga hutan di sekelilingnya yang sangat rimbun, hijau dan juga anggun. Kini, kapal telah membelah laut menuju ke negeri seberang, negeri idaman Ahmad, negeri yang akan mewujudkan cita-citanya untuk merubah nasib. Singkat cerita, akhirnya Ahmad tiba di negeri seberang dan kemudian bisa bekerja kepada seorang saudagar kaya. Dia diterima sebagai tukang pikul untuk barang-barang yang ada di dermaga. Ahmad bekerja dengan tekun, berdoa, dan juga bersikap dengan ikhlas dan mendoakan juga orang tuanya, yaitu emaknya di kampung. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tidak terasa lebih 10 tahun Ahmad telah hidup di rantau orang. Negeri yang kini telah ditaklukkan dengan ilmu dan juga nasihat yang pernah diajarkan Maminah. Ahmad telah menjadi orang terpandang di sana, dan kini juga telah menjadi bangsawan setelah mempersunting anak saudagar yang mana anak saudagar tempatnya bekerja. Tuan Ahmad kini harus mengurus usaha mertuanya dan itu sangat menyita waktu. Tidak ada lagi waktu beribadah dan tak dibutuhkan lagi berdoa karena ia merasa sudah sukses. Semua terkikis tergores batu kemewahan dan juga kenikmatan dunia. Kanda, Dinda rindu akan kampung halaman Kanda. Lagi pula, Dinda belum tahu di mana kampung Kanda berada. Istri Ahmad berkata dengan kejujuran dan juga lemah lembut ketika mereka berjalan di taman yang mewah. "Tapi Kanda sibuk sayang. Tak ada waktu untuk bisa meninggalkan ini semua," jawab Ahmad berkelih. "Bukankah Kanda pernah berjanji akan membawa Dinda berkunjung ke negeri Kanda dan bertemu ibunda di sana? Bukankah janji harus ditepati Kanda?" Istri Ahmad mulai merayu dengan kata-kata manis sehingga luluhlah hati Ahmad. Dalam kesendirian, Ahmad juga merindukan kampung halamannya di tepian sungai Krueng Pesangan dan juga emaknya serta sahabat-sahabatnya. Akhirnya, Ahmad pun memutuskan untuk kembali pulang. Dan setelah semua dipersiapkan, berangkatlah sebuah kapal mewah untuk mengarungi lautan menuju ke Tanah Rencong, tanah kelahiran tuanku Ahmad Rahmayang. Perlengkapan yang berkecukupan dan juga pengawal yang gagah berani turut menyertai pelayaran ini. "Kanda, inikah tanah yang pernah Kanda ceritakan kepadaku? Inikah hutan dan sungai Krueng Pesangan yang indah itu, Kanda?" ujar istri Ahmad dengan takjubnya. "Iya Dinda, dan sebentar lagi kita akan sampai di istana Kakanda ya," jawab Ahmad menceritakan kisah bahwa dia adalah anak saudagar dari Bandar Pesangan. Kemudian, setibanya di dermaga sungai Krueng Pesangan, semua kru dan pengawal turun dan melihat keindahan alam Pesangan. Maminah yang mendengar kepulangan Ahmad bergegas menuju dermaga. Tak lupa juga dia membungkuskan makanan kesukaan anaknya. Hatinya berbunga-bunga
dan rasa sakit yang selama ini dideritanya seakan sembuh total saat itu juga. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah kabulkan doa hamba-Mu ini, bisik lirih hati Maminah sambil melangkah lamban ke arah dermaga. Ahmad sedang bercanda dengan sahabat-sahabat lamanya, juga dengan penduduk yang masih mengenalnya. Ahmad, Ahmad, Ahmad anakku, panggil Maminah sambil menyeruak dalam kerumunan manusia yang sedang menerima bingkisan dari Ahmad. Ahmad, lihatlah emakmu ini nak, Ahmad anakku. Maminah terus berteriak, tapi Ahmad seakan tak mendengar sehingga istrinya pun berbisik. Kanda, ada ibu tua yang memanggil Kanda. Dia memanggil anak kepada Kanda. Siapakah dia Kanda? Apakah dia ibumu Kanda? Bisik istrinya. Kanda tak kenal Dinda. Mungkin penduduk baru di sini dia, kata Ahmad dengan suara yang terdengar oleh emaknya. Ahmad, ini emakmu nak, kata Maminah ketika mereka sudah berhadap-hadapan. Emak, aku tak punya emak seperti kamu. Orang tuaku adalah saudagar, bukan fakir sepertimu. Ahmad membentak dan juga berontak dalam dirinya, dan demi menjaga wibawa di hadapan istri dan pengawalnya, dia rela tak mengakui emaknya. Ahmad, ini emakmu nak. Lupakah kamu kepada emak? Tanya Maminah sambil menangis. Aku tak lupa, tapi karena kau bukan emakku, maka aku tak kenal kamu. Pengawal, tangkap perempuan ini dan seret dia jauh dari hadapanku, perintah Ahmad kepada pengawalnya. Lalu beberapa pengawal menyeret Maminah. Dengan muka basah air mata, Maminah pun berdiri, melemparkan tongkat dan kemudian berujar, Ya Allah, jika benar saudagar yang berdiri di depanku ini adalah Ahmad anakku, maka kutuklah dia bersama pengawal dan harta bendanya menjadi bukit ya Allah. Ujar Maminah memberikan kutukan dan sumpah kepada anaknya. Doa Maminah terhenti ketika tiba-tiba angin menjadi ribut, petir menyambar-nyambar, air di krueng pesangan menjadi beriak dan juga bergulung-gulung. Anak durhaka yang bernama Ahmad Rangmanyang akhirnya dikutuk menjadi bukit. Ahmad akhirnya menerima ganjaran karena telah durhaka terhadap ibunya. Ahmad sempat menyesal dengan perbuatannya, namun sudah terlambat. Ahmad, istri, dan beserta para pengawalnya serta kapalnya akhirnya berubah menjadi sebuah bukit yang berada di krueng pesangan. Bukit itu masih tampak hingga saat ini. Oleh penduduk setempat, bukit itu kemudian dikenal dengan nama Glei Kapal atau Bukit Kapal. Itulah sebuah kisah dari sungai Krueng Pesangan yang ada di Aceh. Dan terlepas dari kisah legendanya, faktanya, Krueng Pesangan atau Sungai Pesangan adalah sungai di Provinsi Aceh. Daerah aliran Sungai Krueng Pesangan yang melintasi 5 kabupaten kota di Aceh. Hulunya berada di Danau Lutawar, Kabupaten Aceh Tengah. Sementara anak sungainya mengalir lintas batas ke Kabupaten Bener Meriah, Aceh Utara, Biren, dan juga kota Lok Semawe. Luas daerah aliran Krueng Pesangan ini mencapai 238.550 hektar, dengan panjang sungai utamanya dari pinggir Laut Biren hingga ke Danau Lutawar mencapai 128 km. Sungai-sungai yang bermuara ke Krueng Pesangan sekitar 107 sungai yang terdiri dari 12 sub daerah aliran sungai. Ada Krueng Pesangan Hilir, Ulegle, Tepin Mane, Krueng Ke, Krueng Simpo, Wih Genengan, Timah Gajah, Wing Bruksah, Bawang Gajah, Wih Balek, Sungai Krueng Celala, dan juga Laut Tawar. Nah, itulah
kisah legenda yang ada di Sungai Krueng Pesangan. Sungai Krueng Pesangan yang ada di Aceh. Benar atau tidaknya kisah ini hanyalah berdasarkan cerita rakyat, yang mana semoga ada pelajaran yang kita bisa petik dari cerita tersebut. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini, Anda juga bisa menyimak kisah legenda lainnya, baik itu terkait dengan asal-usul sungai, asal-usul gunung, dan juga asal-usul tempat lainnya, baik itu yang ada di Aceh maupun berbagai wilayah Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di cerita lainnya.